Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, MI Muhammadiyah Karanganyar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga anak-anakku hari ini diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Oke, anak-anakku, kembali lagi bersama Pak Guru. Kita masuk ke tematik, yaitu muatan pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman teman-teman di sekolah. Silakan anak-anakku buka bupenanya ya. Silakan buka halaman 34. Oke, di sini Pak Guru berikan e-book ya. Jadi anak-anakku juga bisa memperhatikan yang Pak Guru jelaskan dan Pak Guru tunjuk. Ya, untuk ini kita akan mempelajari tentang keberagaman teman-teman di sekolah ya. Di sini ini dimisalkan dalam acara memperingati Hari Kartini, Made dan teman-temannya itu memakai pakaian tradisional dari beragam daerah ya. Di sini itu untuk anak-anakku, pakaian tradisional itu merupakan keberagaman dari masing-masing daerah atau keberagaman di lingkup sekolah. Karena ini adalah kegiatannya hari memperingati Hari Kartini. Oke, di sini baju tradisional dari Bali ya. Terus Sita memakai pakaian tradisional baju bodo dari suku Bugis ya. Di sini merupakan ya kekayaan di Indonesia yang merupakan keberagaman juga di negara kita ya. Kenapa? Karena di negara kita itu banyak sekali suku dan juga banyak sekali tradisi-tradisi yang mendukung suku-suku tersebut ya anak-anakku ya. Di sini selain pakaian atau tradisi ini, keberagaman itu bisa terjadi juga pada kegemaran, perbedaan fisik, perbedaan kemampuan, keterampilan, perbedaan sifat dan lain-lain. Ya, untuk perbedaan kegemaran itu misalnya adalah misal hobi, terus ada olahraga, permainan, dan musik dan sebagainya. Dan untuk ada juga yang kegemaran atau keberagamannya itu sifat. Ya, misal apa? Sifatnya itu penolong. Terus apa lagi? Dermawan, periang, ramah, pemalu, penyabar, pemberani dan sebagainya ya. Di sini walaupun banyak sekali keberagaman, tapi ingat ya anak-anakku, kita harus saling menghargai dan hidup dengan rukun di sekolah. Oke, anak-anakku bisa buka halaman 41 ya. Kita akan bahas yang ini, yaitu keberagaman teman-teman di sekolah yang kedua. Ya, di sini itu contohnya itu adalah festival budaya anak-anakku. Di sini Nina dan Sita itu mengenakan pakaian tradisional sesuai suku dan asalnya. Ya, Nina itu memakai apa? Kain batik dan kebaya. Di sini Sita memakai kain sarung Bugis sebagai pasangan baju bodo yang dikenakannya. Ya, ini kan tadi sudah Pak Guru jelaskan yaitu apa? Keberagaman, contoh keberagaman dari pakaian ya. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai. Oke, di sini ya, kain tradisional yang dikenakan dalam festival budaya yang diselenggarakan di sekolah itu merupakan salah satu jenis keberagaman ya. Jadi kainnya, terus apa bahannya, terus cara pemakainya itu merupakan keberagaman ya, perbedaan-perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Ya, tetapi ini juga merupakan salah satu kekayaan ya. Di sini Pak Guru garis bawahi ya, kekayaan dari bangsa Indonesia anak-anakku. Karena kenapa? Karena Indonesia itu bermacam-macam pulau dan bermacam-macam suku ya. Jadi satu pulau aja memiliki beberapa suku atau tradisi. Jadi ini merupakan sebuah kekayaan di bangsa Indonesia. Di sini ya, kita harus juga melestarikan
agar tidak punah. Caranya gimana? Dengan cara kita bangga memakai pakaian adat kita, ya, atau kain tradisional kita. Misalnya pada acara-acara, misal ini ada festival di sekolah, terus acara perkawinan, ya, terus acara tradisional di daerah masing-masing dan sebagainya. Oke, di sini anak-anakku paham? Ya, di sini ya kita sudah mempelajari tentang keberagaman di sekolah, ya, yang melingkupi apa aja anak-anak? Pakaian, tadi ada sifat, ya, itu jangan sampai dilupakan. Oke, selanjutnya dari keberagaman sekolah itu ada juga yang namanya adalah manfaatnya, ya. Jadi semua hal yang berbeda-beda, ya, atau keberagaman yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa saja ya? Yang kita baca ya, nomor 1 ya anak-anak. Nomor 1 itu adanya keberagaman sifat teman di sekolah itu membuat kita semakin menyadari bahwa kita harus hidup rukun, ya. Walaupun berbeda-beda itu harus rukun, ya. Kalau kita tidak bisa rukun, nanti waktu pembelajaran di sekolah nanti akan terasa tidak nyaman. Oke? Yang kedua, yaitu adanya perbedaan kemampuan. Ya. Karena adanya perbedaan kemampuan ini, kita tuh saling yang namanya bekerja sama. Ya, karena apa? Kemampuan A dengan B itu berbeda-beda. Artinya kita meminta tolong ke teman A untuk membantu kegiatan yang B atau sebaliknya, ya, agar apa? Kerjasama ini terjalin dengan kompak. Yang ketiga adalah adanya perbedaan dapat mengembangkan kreativitas, ya, dalam berpikir. Di sini ya, karena perbeda-bedaan dan kita ingin menjadi satu, bagaimana caranya kita berpikir kreatif untuk menjadikan hal yang berbeda-beda itu menjadi satu dan semua orang itu menyukai, ya. Itulah manfaat adanya perbedaan untuk membuat kita kreatif, ya. Misal apa saja ya anak-anakku? Misal pakaian, ya. Misal ada yang pakaian sukanya itu Jawa, ada yang pakaiannya itu Sunda. Waktu di festival kita menggabungkan keduanya itu bisa, ya. Jadi mungkin ada mahkotanya dari Sunda, terus yang bawah itu pakaiannya untuk pakaian di Jawa. Itu menimbulkan kreativitas dari siswa-siswi. Yang keempat, setiap siswa itu memiliki kelebihan di bidang masing-masing, ya. Oleh karena itu siswa tidak selalu merasa paling pandai di kelas, ya. Karena kenapa? Ini tadi yang nomor 4 ya. Jadi memiliki kemampuan dan keterampilan masing-masing, ya, memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi jangan sampai anak-anakku merasa paling pandai di kelas. Oke. Nomor 4 sudah. Oke, nomor 5 yaitu keberagaman di sekolah dapat menjadi sumber belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam perbedaan. Oke. Misal teman-teman atau anak-anakku, teman-temannya itu beda daerah, ya, misal dari daerah Bali dan kita dari Jawa, ya. Itu bisa kita mempelajari apa itu bahasa dari daerah Bali tersebut, ya. Dan teman kita dari Bali itu bisa belajar dari kita untuk bahasa Jawa. Jadi kita saling bekerja sama, ya, saling bisa berkomunikasi dengan baik, saling pengertian, ya, saling mengerti antara teman satu dengan teman yang lain. Oke anak-anakku, ya, di sini kita lanjut untuk pembelajaran yaitu tentang menyikapi keberagaman di sekolah. Ya, kan untuk yang kemarin kita sudah belajar untuk menyikapi keberagaman di rumah, ya, anggota keluarga. Sekarang itu kita menyikapi keberagaman di sekolah. Di sini ya, di sekolah kita memiliki banyak sekali keberagaman sifat, ya. Misal teman itu memiliki sifat periang, ada juga yang ceria, dan juga ada teman yang gimana? Pendiam juga. Dan di sini juga ada keberagaman itu hobinya dan kegemaran itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menyikapi keberagaman di sekolah tersebut? Ya. Jadi untuk
menyikapi teman-teman yang memiliki keberagaman, kita harus yang pertama apa? Kita memiliki sikap bijaksana agar tetap terjalin rasa persatuan di antara teman, ya. Kita harus bijaksana, kita harus menghormati setiap hobi atau perbedaan teman-teman. Jadi jangan sampai anak-anakku menyela, ya, keinginan atau perbedaan dari teman-teman tersebut, ya. Misal kita menyukai melukis, teman kalian menyukai misal membaca. Jadi jangan sampai kita menyela atau tidak suka kepada hobinya teman-teman tersebut. Jadi kita harus bijaksana, ya. Kita harus toleransi terus, ya. Oke, anak-anakku paham? Oke, anak-anakku, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan ini mudah diterima oleh anak-anakku. Dan jangan lupa nanti seandainya ada pertanyaan atau sebuah masukan, bisa bertanya ke Pak Guru ataupun Ayah Bunda, ya. Ya, tetap semangat anak-anakku. Jaga terus keberagaman di lingkungan kita, di sekolah kita. Ya, kita harus merasa yang namanya adalah tenggang rasa, jadi saling menghormati. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.